Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 program C yang semuanya ini itu membahas tentang komunikasi antar proses menggunakan pipe dan FIFO atau first in first out. Nah, jadi saya akan jelaskan perbagian code-nya agar lebih mudah dipahami, mulai dari baris inputnya sampai ke logika utamanya. Oke, langsung aja kita mulai dari program yang pertama, yaitu pada tugasnya itu adalah nanopipebasic.c. Sebelum itu, saya bersihkan dulu filenya. Clear, oke. Pertama kita masuk ke code yang pertama itu adalah nanopipebasic.c. Oh, oh, ada kesalahan tadi. Nanopipebasic.c. Sebentar. Oke, terus ini dia kode yang udah saya buat ya sebelumnya, jadi mungkin saya akan langsung jelaskan aja. Nah, jadi program pertama itu adalah pipe basic ya. Nah, di di sini kita lihat tiga baris pertama. Di sini ada tiga baris pertama itu include. Yang pertama itu adalah stdio.h. Itu kita butuhkan untuk fungsi printf. Yang kedua itu di sini kita butuhkan. Yang kedua itu adalah include unis td.h. Ini dibutuhkan karena di sini ada fungsi pipe, terus ada read juga dan write. Nah, di mana semuanya ini itu berasal dari library-nya ini. Nah, oh ya sebelumnya itu ini library ya. Oke. Dan yang ketiga itu adalah include stadelib.h. Mungkin yang jarang kita lihat di sini itu adalah unis td.h ya. Kalau stdio.h dan stadelib ini sudah biasa ya. Oke, jadi kalau asset lib ini tuh dibutuhkan untuk fungsi exit yang kita pakai ketika terjadi error. Lalu di sini di bawahnya ada define message size 16. Ini maksudnya apa? Ini tuh bukan variabel biasa ya. Ini tuh konstanta yang nilainya adalah 16. Artinya ukuran maksimal pesan yang bisa kita kirim lewat pipe itu adalah 16 byte. Kemudian di bawahnya ini kita lihat ada char message satu terus dia hello world, ditampilkan hello world. Nah, ini tuh ini tuh merupakan pesan yang akan kita kirimkan sudah ditentukan di awal program. Ini bisa aja nggak kita buat hello world, terserah kita buat apa. Pokoknya nanti ini message pertama yang akan dikirimkan. Jadi ditentukan di awal program seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke mainnya. Di sini ada integer main. Fungsi main ini tuh untuk kita mendeklarasikan char involve message size, yaitu sebuah array karakter berukuran 16 byte yang nantinya itu akan menampung pesan yang dibaca dari pipe. Kemudian di sini ada integer P2 atau pipe 2 ini adalah array integer dengan dua elemen yang akan menjadi pipe kita. Nah, jadi elemen pertama itu adalah P0. P0 itu adalah ujung baca. Ujung baca dan P1 itu adalah ujung tulisnya. Nah, terus kita lihat di sini if pipe P lebih kecil dari 0, dia exit 1. Nah, di sini tuh kita membuat pipe-nya. Fungsi pipe P ini dia akan menginisialisasi P0 dan P1 tadi, yang di sini tadi. Nah, kalau fungsi ini mengembalikan nilai di bawah 0, artinya pembuatan pipe itu gagal dan programnya itu langsung dihentikan dengan exit 1. Itu maksud dari line ini. Nah, setelah pipe-nya itu berhasil dibuat, kita menulis pesan dengan write P1, message satu, message size. Ini itu artinya kita menulis isi dari message satu ke ujung tulis part sebanyak 16 byte. Nah, setelah itu kita baca kembali dengan read final, kemudian in both message size. Ini kita ambil dari data terakhir. eh Mohon maaf, ini kita ambil dari data terakhir yang kayak mana ya bilangnya. Ini kita ambil data dari ujung baca pipe.
dan simpan ke Inbuf. Terakhir kita tampilkan hasilnya dengan printf. Nah, jadi sederhananya itu inilah dia itu fondasi dari semua program pipe yang akan kita bahas nanti setelahnya. Seperti itu. Jadi untuk membuktikan kalau code ini berhasil, kita coba langsung aja kita jalankan. Untuk kembali ke terminal itu keyboard shortcut-nya itu adalah Ctrl X. Oke, kita langsung jalankan aja GCC. GCC mungkin saya buat yang baru aja. Pipe basic, pipe basic. Oke, sudah benar kita jalankan. Dot slash kita panggil lagi pipe basic. Nah, dia akan muncul hello world sesuai yang ada pada code tadi. Oke, kita masuk ke program selanjutnya itu adalah nano. Program selanjutnya itu adalah pipefork.c. Pipefork.c. Oke. Nah, ini dia code-nya sudah tersedia, sudah dibuat di awal. Jadi saya akan jelaskan eh, kode ini. Nah, jadi di sini kita lihat ya, di bagian include ini berbeda dengan yang tadi. Di sini ada beberapa include yang bertambah, yaitu ada include sys types.h, terus string.h, sysweight.h. Oke, mungkin saya akan jelaskan dari yang ini aja ya, dari yang baru ini, karena ini tadi kan sudah dijelaskan di awal. Nah, jadi systypes.h ini itu yang dibutuhkan untuk tipe data PT. Lalu kalau string.h ini itu untuk fungsi stringlen dan stringlen, dan kalau syswait.h ini tuh untuk fungsi wait ya, dari namanya aja udah wait, menunggu. Jadi ini yang dipakai proses induk menunggu proses anaknya selesai. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian mainnya di sini. Em, di sini kita mendeklarasikan dua dua itu ya, berdasarkan integer fd1 kemudian integer fd2 yang sama-sama bernilai 2. Ini adalah dua buah pipe. Kenapa butuh dua? Itu karena komunikasinya dua arah ya. Jadi fd1 untuk jalur dari induk ke anak, dan fd2 itu untuk jalur balik dari anak ke induk. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini tuh ada em, oke. Lalu ada di sini fix str. Ini tuh yang sudah berisi nama dan NIM ya. Jadi input str untuk pindah untuk menampung input dari si pengguna, dan pit t ini pit t terus p ini tuh untuk menampung input untuk menyimpan hasil dari fork nantinya seperti itu. Nah, kemudian ada dua blok if ya di sini. If kita lihat di sini if pipe fd1, kemudian ada if pipe fd2, ini sama-sama -1. Nah, ini tuh artinya kita coba buat pipe pertama, kalau gagal tampilkan pesan error dan keluar. Nah, hal yang sama dilakukan untuk fd2. Untuk fd2 sini. Nah, jadi ini tuh maksudnya hmm, pokoknya dia sama yang FD1 tadi. Kalau dia gagal, dia eh, bakal tampilin pesan error gitu atau fail gitu. Type fail seperti itu. Jadi konsepnya itu mirip ya, sama ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke scanf person s input str p sama dengan fork. Ini tuh meminta pengguna mengetikkan sesuatu dan menyimpannya input str.
seperti itu. Kemudian ada baris P sama dengan fork ini tuh untuk apa? Ini tuh adalah yang paling pentingnya karena kan fungsi fork dan yang di sini juga kita bahas fungsi fork kan. Nah, fungsi fork ini tuh akan menduplikasikan proses yang sedang berjalan menjadi dua proses induk dan proses anak. Nah, nilai yang dikembalikan itu berbeda untuk masing-masing pihak. Kalau nilai P-nya itu lebih dari nol. Kalau P-nya itu lebih dari nol, itu adalah proses induk. Kalau P-nya dia sama dengan nol, em, itu adalah proses anak. Itu bedanya. Nah, kalau nilainya negatif, berarti dia fork-nya gagal. Fork-nya fail. Kemudian di sini ada di bagian else if. Ini kita lihat P lebih besar dari nol. Inilah proses induk bekerja. Pertama dia bakal close FD1 nol. Kita tutup ujungnya. Kita tutup ujung baca dari FD1 karena proses induk itu tidak perlu membaca dari sana gitu. Nah, dia itu hanya perlu menulis. Dia nggak perlu membaca, tapi dia hanya perlu menulis. Kemudian ada write. Di sini write. Nah, dan namanya dia udah menulis gitu kan. Write FD1. Kemudian input str, stringlen, input str plus 1. Ini dia mengirimkan input pengguna ke proses anak lewat FD1. Nah, di sini kita lihat ada plus satu kan. Kenapa di sini ada plus satu? Karena kita ikutkan juga di sini karakter nol di akhir string supaya stringnya itu lengkap. Nah, setelah selesai menulis, close FD1, close FD1 menutup ujung, menutup ujung tulis yang sudah tidak dipakai. Mohon maaf di sini close FD2 ya. Mohon maaf sebelumnya close FD2. eh Close FD2 terus satu, array-nya satu, ini tuh menutup ujung tulis yang sudah tidak dipakai. Kemudian ada wait. Mohon maaf tadi di sini. Di sini kita close FD1. Array-nya satu. Kemudian setelah itu ada wait null di sini. Wait null ini penting. Penting banget. Karena proses induk itu berhenti sejenak di sini. Dia nggak lanjutkan ke close FD2. Dia berhenti dulu di sini. Dia menunggu proses anak yang selesai mengerjakan tugasnya. Nah, setelah anak yang selesai, baru proses induk melanjutkan dengan menutup dengan close FD2. Nah, eh, tadi saya langsung lompat ke sini ya. Mohon maaf. Pokoknya dia menunggu dulu di sini, terus lanjut ke close FD2. Dengan menutup ya, menutup close FD2, array-nya 1, dan membaca read, read hasil, dan membaca hasil dari FD0, concat str 100. Nah, jadi hasilnya disimpan di sini, di concat str, dan ditampilkan nanti di printf. Nah, terus kita masuk ke sini yang else. Nah, di sini tuh kita lihat di sinilah proses anaknya bekerja. Pertama kita lihat close FD1 kan di sini. Kemudian proses anak tidak perlu menulis ke FD1. Jadi kita ujung tulis ditutup lalu read FD1 yang berisi array 0, concat str 100 itu membaca string kiriman dari proses induk dan menyimpannya ke concat str. Kemudian di sini ada integer k, string len, concat str, integer i for i sama dengan 0, i lebih kecil string len, fix str, i plus plus, kemudian concat str, k plus plus, fix stri. Ini tuh maksudnya apa sih? Jadi di sini tuh mengukur string len. Len itu kan panjang. Jadi dia mengukur panjang string yang baru diterima, lalu nilai itu disimpan ke variabel k. Seperti itulah maksud dari code ini. Jadi perulangan pertama, perulangan for di sini ya. Perulangan for di bawahnya itu for i sama dengan ini sampai ke ini nanti. For i sama dengan 0, i string lain ini tuh berjalan sebanyak panjang fix str-nya gitu. Dan setiap iterasinya itu mengambil satu karakter dari fix str dan menempelkannya di akhir concat str. Dia menempelkannya di akhir dengan concat strk plus plus setelah loop selesai. Kemudian concat str k ini sama dengan slash 0. Ini tuh menambahkan karakter 0 di akhir supaya stringnya valid.
Terakhir, proses anak itu menutup FD1 dan FD2, lalu menulis hasil penggabungannya itu ke FD21, em, ke FD21 konkret atau ini kita sebut dengan proses induk ya. Dan kalau udah selesai, maka kita exit nol di sini, yaitu untuk mengakhiri anak dengan status sukses seperti itu. Oke. Oh iya, di sini ada saya masukkan Miftahul Jana Siregar, nama NIM. Ini tugas yang ada di laporan ya, yang ada di lapraknya. Sebelum ini ada juga, tapi ini sudah langsung yang ke Miftahul nama NIM dan prodi. Kita langsung jalankan aja. Oke, jalankan kodenya. GCCMNO Pipework. Pipework.c. Oke, kemudian kita panggil. Nah, kan tadi kita harus masukkan string ya. Kita masukkan stringnya. Eh, kok string integer 5. Nah, dia bakal ke concatenate string 5 Miftahul Hujaini Siregar, terus NIM, dan prodi. Seperti itu. Jadi dia berjalan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke code yang selanjutnya itu adalah ke program yang selanjutnya itu adalah pipe RW dan pipe WR. Nah, oke, eh, kita masuk ke kode yang pipe RW dulu. Nah, ini dia kodenya. Oke, saya akan coba jelaskan. Nah, jadi kedua program ini tuh memiliki include yang sama ya. Nanti kalau saya buka juga nanti yang WR itu include-nya sama kayak gini. Nah, jadi di sini dia ada fcmtl.h. Ini tuh untuk konstanta seperti O read only dan O write only gitu. Atau biasanya ditulis W gini dia, RDO, RD only dan WR only gitu. Itu maksudnya baca saja atau tulis saja gitu. Nah, ini tuh konstanta yang dipakai saat membuka file. Lalu kalau stat.h ini untuk fungsi make vivo yang kita gunakan untuk membuat name pipe, dan systypes.h ini tuh untuk tipe data yang dibutuhkan sistem. Nah, pertama kita membuat vivo ya di sini atau first in first out. Nah, jadi di kedua program baris charnya ini itu di sini dibuat myvivo sama dengan temp terus myvivo temp myvivo. Ini itu maksudnya apa? Ini tuh mendefinisikan path dari Vivo yang akan dipakai sebagai jembatan komunikasi. Jadi path ini tuh menunjukkan ke file di directory atau TMP-nya itu, kemudian myvivo di sini 0666. Ini tuh membuat artinya ini tuh adalah sebentar tadi ya. Nah, jadi ini tuh membuat file Vivo tersebut dengan izin akses, maksudnya dengan izin akses 0666. Artinya bisa dibaca dan ditulis oleh siapa saja. Kalau file yang sudah ada sebelumnya, fungsi ini tidak akan membuat ulang dan program tetap bisa berjalan normal. Kemudian, program Pipe WR itu, eh, kita masuk ke Pipe WR dulu ya. Kalau Pipe RW itu seperti itu sih. Ya, code-nya. Dia ada di sini, read only. Dia open my Vivo, write only gitu. Pokoknya fokus ini itu dia nggak akan buat ulang dan programnya tetap bisa berjalan dengan normal. Mungkin saya akan tunjukin juga code yang Pipe WR ya. Sebelum saya lanjutkan menjelaskan code-nya.
Mhm. Kita masuk ke pipe WR dulu. Nah, di sini kita lihat, nah, dia sama ya, include-nya sama, terus dia di sini integer main-nya juga sama, terus sini write only juga sama. Jadi, em, cara kerja PPWR itu gimana sih? Program PPWR itu adalah sisi yang menulis terlebih dahulu di dalam loop while satu yang berjalan terus-menerus. Pertama kita buka Vivo dengan Open My Vivo. Sini sebenarnya sama seperti yang tadi gitu. Terus ada write only juga. Ini mode tulis saja. Lalu kemudian ada fgets. Sini juga ada fgets ya. Ada fgets array 2 kemudian 80 stdin ini tuh untuk meminta pengguna mengetik pesan dari keyboard. Nah, setelah pesannya diketik, kemudian kita write fd array 2 string len array 2 plus 1 ini untuk mengirimkannya ke Vivo first in first out, lalu close fd ini untuk menutup koneksi tulis. Nah, setelah mengirim, eh, programnya akan berbalik membuka Vivo dengan oh read only. Ini untuk membaca balasan. Jadi dia sistemnya tuh kayak chat gitu ya. Ada user satu, ada user dua kayak gitu. Nanti mungkin lebih jelasnya saat dijalankan ya. Oke, jadi itu untuk kalau kemudian ini fd array satu size of array satu ini untuk mengambil balasan yang masuk lalu ditampilkan dengan dan f bertuliskan user 2. Kemudian filenya ditutup lagi, close lagi, dan loop kembali ke awal seperti itu. Jadi kalau cara kerja pep RW ini itu kebalikannya ya. Ini kan WR ya. Kalau pep RW itu adalah kebalikannya. Dia membaca duluan, baru kemudian dia menulis. Nah, kalau yang tadi itu kan dia membaca, dia read only duluan kan, baru dia read only. Kalau yang di sini tuh dia read only, terus read only. Jadi dia itu kebalikannya gitu. Nah, di dalam loopnya si RW tadi tuh ada open my Vivo, read only membuka Vivo dalam mode baca, lalu read FD1 STR180, dia ngambil, oh, mungkin lebih jelasnya saya masuk ke code-nya aja ya yang RW. Tadi kan udah kan, pokoknya dia sama sih sebenarnya, cuman dia dibalik aja gitu. Nah, dia mengambil pesan yang dikirim oleh Pak WR, pesan tersebut ditampilkan dengan label user satu. Setelah itu program berbalik membuka Vivo dalam mode read only, terus meminta pengguna mengetik balasan lewat fget, sama ya, lalu mengirimkannya dengan write. Setelah terkirim, file ditutup, file yang ditutup dan loop kembali dari awal. Pokoknya dia tadi bedanya, kalau yang di WR itu dia, eh, kalau yang di WR itu ditampilkan dengan label user satu. Kalau yang arrow itu kebalikannya gitu, user 2. Oke, jadi kalau kedua program itu dijalankan bersamaan di dua terminal berbeda, dia itu akan saling bergantian gitu. Satu buat nulis, satu buat baca, lalu balik lagi. Jadi itu seperti saya bilang tadi, dia kayak fitur chat gitu. Seperti chat dua orang yang bergantian berbicara. Oke, mungkin agar lebih jelas, kita langsung masuk aja ke terminalnya ya, biar saya buktikan kayak mana. Yang pertama itu kita langsung jalankan aja. DCC. Ya mungkin belum ada, kita buat aja. Kita masukkan kalau gitu ya. Kita coba ya di sini. Kita jalankan juga tadi. Nah, ini maksudnya ada. Nah, dia user satu bakal buat di sini. Ini kan dari user satu tadi ya. Halo, kata si user satu. Coba kita jawab halo juga. Kita lihat di VirtualBox ini.
Nah, dia user 2-nya bakal ngomong tuh, halo juga gitu. Kita coba lagi, apa kabar gitu. Kita buka ke sini, apa kabar, kata user satu. Terus kita jawab ini baik gitu. Kita lihat di sini dia bakal terbalas. Di sini user 2 baik. Baik. Dan jadi dia kayak chatan gitu ya, ganti-gantian gitu. Itulah, berarti berhasil ya code-nya. Kita langsung masuk aja ke, ke berarti ke bagian study case ya, yang worker dan master. Oke, kita konversi dulu. Kita masuk ke kode nano worker duluan ya. Worker nano worker dot c gitu doang ya. Oke. Nah, ini dia code-nya. Oke, mungkin saya akan jelaskan dulu ya satu-satu. Mulai dari kode ini. Nah, jadi kalau master.c dan worker.c itu dia memiliki import yang sama, hampir sama ya. Time.h, kemudian di master.c dipakai khusus untuk fungsi scan, time null yang kita gunakan agar angka acak dihasil. Sebentar. Nah, jadi di sini tuh dipakai khusus ya untuk fungsi strand time null yang kita gunakan agar angka acak yang dihasilkan selalu berbeda setiap kali program dijalankan. Sisanya sama seperti program sebelumnya, yaitu fcntl.h, sysstat.h, kemudian systypes.h, step.h, dan string.h. Nah, di bagian atas kedua file itu ada dua define di sini. Define penting ya, yaitu yaitu Vivo 1 yang menunjuk ke temp Vivo master to worker, kemudian ada Vivo 2 yang menunjuk ke temp TMP Vivo worker to master. Eh, nah, jadi dua jalur komunikasi ini itu yang menghubungkan master dan workernya. Oke. Em, kita masuk ke kode master dulu ya. Saya jelaskan yang master dulu ya. Selanjutnya dilakukan print. Nah, ini menampilkan data yang sudah dibaca dari teks ke layar. Ini menunjukkan bahwa proses pengujian kita masuk ke nano master .c. Nah, ini dia. Ini sama ya, include-nya kita lihat sama. Terus mendefine ini, dia kebalikan aja. Worker to master gitu tadi. Oke. Kita, saya coba jelaskan cara kerjanya si master sini itu gimana sih. Jadi program master ini dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah elemen array lewat scanf %d dan yang sebentar. Oke, stopin dulu di sini. Oke. Di sini kita lihat integer main, kemudian integer n. Oke, jadi program em, di sini cara kerjanya itu adalah program master itu dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah elemen array lewat scanf, %d, dan n. Nah, setelah itu kita deklarasikan integer, kita deklarasikan integer array n sebagai array dengan ukuran yang baru saja dimasukkan. Kemudian ada baris strand time null. Ini tuh untuk menginisialisasi seed untuk generator angka acak supaya hasilnya tidak sama setiap dijalankan. Kemudian di dalam loop ini array i, kemudian ran array i, ran persen 100+1 itu mengisi setiap elemen array dengan angka acak antara 1 sampai 100 gitu. Dan setiap angka langsung dicetak ke layar, printf %d. Oke. Nah, eh, setelah array tersebut terbuat, maka kita lanjut ke make vivo, vivo 01, 066, dan make vivo vivo 2, vivo 2, 0666. Lalu kita open vivo 1,
write only membuka jalur tulis ke worker dan kita kirim dua data di sini secara berurutan. Pertama adalah write fd1 dan n size of integer mengirim jumlah elemennya, baru kemudian write fd1 array n size of integer mengirim isi arraynya. Nah, perlu diperhatikan ya di sini kita nggak ngirim string tapi data integer mentah. Makanya kita pakai size of integer bukan string len. Nah, setelah pengiriman selesai terus kita close fd1. Menutup close fd1 untuk menutup koneksi ya. Selanjutnya, master akan membuka Vivo 2 dalam mode baca untuk menunggu hasil dari worker. Kemudian read fd2, sort and size of integer membaca array yang sudah diurutkan dan menyimpannya ke variabel sort setelah diterima hasilnya ditampilkan ke layar. Kemudian terakhir unlink Vivo dan unlink Vivo 2. Itu menghapus kedua file, menghapus di sini kita lihat dia menghapus kedua filenya, karena kedua file Vivo dari sistem karena dia udah nggak diperlukan lagi. Kemudian kita return null. Kalau cara kerjanya si worker tadi sebenarnya mirip ya. Yang kita lihat di sini ini nano worker. Jadi program worker itu di, dimulai dengan membuat kedua Vivo. Juga ini aman karena kalau filenya sudah dibuat oleh master, maka Mac Vivo tidak akan error lagi. Setelah mencetak pesan bahwa worker siap, program membuka Vivo 1 dalam mode baca dengan Open Vivo 1 dan read only gitu. Nah, pembacaan dilakukan dua tahap. Pertama ada read fd1 dan n size of integer. Membaca jumlah elemennya dulu, baru setelah itu kita bisa mendeklarasikan integer array n dengan ukuran yang tepat. Kemudian read fd1 array n size of integer membaca seluruh isi array setelah data diterima. Isinya dicetak ke layar sebagai konfirmasi. Nah, selanjutnya fungsi di sini ada kita lihat fungsi bubble sort array n ini dipanggil untuk mengurutkan array tersebut. Jadi fungsi bubble sort di sini bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdampingan secara berulang. Kalau elemen kiri lebih besar dan elemen kanan dari elemen kanan, keduanya ditukar. Prosesnya tuh diulang sampai nggak ada lagi pertukaran yang perlu dilakukan sehingga array menjadi terurut dari kecil ke besar. Pokoknya dia bubble sort ya untuk mengurutkan. Kemudian kita masuk itu setelah dia terurut, kemudian worker membuka Vivo 2 dalam mode tulis. Dalam mode tulis dan mengirimkan hasilnya kembali ke master dengan write fd2 array n size of integer setelah terkirim file ditutup setelah terkirim ya. Sini tadi kirim array yang sudah diturunkan PP2, panel 2 dia write only. Nah, kalau udah kita tutup maka programnya itu selesai gitu. Nah, kalau kita lihat keseluruhan dari oke, jadi mungkin segitu aja ya yang untuk master dan worker. Agar lebih jelas kita coba jalankan. GCC. Oke, kita buat aja. Jadi worker siap menunggu data dari master. Nah, untuk data dari masternya kita lihat di sini. Tuh, kita jalankan dulu.
Nah, kita masukkan jumlah arraynya misalnya 5. Kita enter. Nah, masukkan jumlah array 5. Array acak yang dibuat itu adalah 66, 57, 45, 65, 22. Array dikirim ke worker nanti. Kita lihat ya. Jadi dia, si worker ini yang bakal mengurutkan datanya. Nah, setelah diurutkan oleh worker, dia jadi 22, 45, 57, 65, dan 66. Kita lihat, nah di sini masukkan dia pesannya seperti itu. Jadi, mungkin segitu aja yang dapat saya jelaskan. Nah, jadi dari kelima program ini itu ada perkembangan yang cukup jelas, yaitu kita mulai dari pipe yang paling sederhana tanpa fork, lalu berkembang ke komunikasi dua arah tanpa proses induk dan anak, kemudian ke komunikasi antar dua program berbeda menggunakan Vivo, dan akhirnya ke sistem yang sudah menyerupai arsitektur bentuk nyata arsitektur master worker sungguhan. Nah, jadi semua ini itu adalah bentuk nyata dari konsep IPC yang menjadi salah satu fondasi paling penting dalam pemrograman sistem operasi. Jadi, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Mungkin segitu dari saya ucapkan terima kasih.